Pernikahan yang tak diinginkan. Bab Safa memang meninggal karena pendarahan setelah melahirkan Alina, tetapi kejadiannya sama persis di mana suasana sedang hujan deras. Suara ambulans yang saat itu mencoba menembus derasnya hujan. Betapa takutnya aku saat itu, dan pada akhirnya Saf meninggal karena pendarahan. Din meneteskan air mata, dan terjatuh di gamis Azarin. Itu yang aku takutkan tadi, kamu kesakitan, kondisi kita jauh dari klinik. Kamu mengalami pen, dia tak sanggup menyelesaikan kalimat itu. Seolah lidahnya tak sanggup mengucap kemungkinan terburuk itu. Azarin menunduk perlahan, tangannya menyentuh bahu Din, lalu mengusap lembut rambutnya. Dia tidak buru-buru berbicara. Dia biarkan kesedihan itu keluar, dia biarkan Din merasakan luka itu tanpa dihakimi. Setelah beberapa saat, barulah dia berkata, suaranya tenang, tetapi menggetarkan. Mas. Din masih menunduk. Aku bukan Safa. Dan aku tahu, dia pasti wanita yang luar biasa, yang Mas cintai sepenuh hati. Tapi yang ada di depan Mas sekarang, adalah aku, perempuan yang Allah kirimkan untuk membersamai sisa hidup Mas, bukan untuk menggantikan siapa-siapa. Tapi untuk menjaga hati Mas tetap hidup. Din terisak perlahan, tangannya meremas gamis Azarin, seperti seorang anak kecil yang takut kehilangan arah. Allah yang menentukan ajal, Mas. Tapi rasa takut Mas itu datang bukan karena kurang iman, tapi karena sayang yang begitu dalam. Aku paham. Aku terima semua ketakutan Mas, aku peluk semuanya. Dia mengangkat wajah Din perlahan, memaksanya menatap wajahnya yang teduh. Tapi Mas harus tahu satu hal, kalau hari itu benar datang, maka Mas akan menemukanku di tempat paling baik, insya Allah. Tapi hari ini, aku masih di sini. Dan anak kita juga di sini, tumbuh dengan sehat. Din menatap mata istrinya, mata yang tidak hanya mencintai, tetapi juga menerima setiap bagian luka masa lalunya. Jangan takut kehilangan, Mas. Kita gak punya kuasa atas itu. Tapi yang bisa kita jaga adalah cara kita mensyukuri hari ini. Aku sehat, Mas. Aku gak kenapa-kenapa. Yang barusan itu bukan akhir, itu ujian, untuk semakin menguatkan kita. Din akhirnya memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya malam itu, dia tidak hanya menangis karena ketakutan, tetapi juga karena kelegaan. Dia merasa dipahami. Dipeluk tanpa perlu diminta. Azarin lalu menarik tubuh Din ke pelukannya, membiarkan pria itu merunduk di dadanya. Tidurlah, Mas. Aku di sini, bisiknya penuh kelembutan. Azarin tetap di sisi Din hingga napas suaminya mulai teratur. Dengkuran halus menggantikan isak lirih yang tadi mengguncang dada lelaki itu. Perlahan, dia melepaskan pelukan yang sejak tadi menjadi sandaran Din. Diperhatikannya wajah lelah suaminya sejenak, sebelum tangannya merapikan selimut hingga menutupi tubuh pria itu sampai ke babu. 46. Dengan gerakan pelan, Azarin turun dari tempat tidur. Kakinya melangkah hati-hati menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Air yang menyentuh kulit terasa sejuk, namun hatinya masih digelayuti resah. Dia mencoba menenangkan diri, meski bayangan kejadian di perjalanan tadi kembali mengusik pikirannya. Tatkala pengendara motor itu melintas di samping mobil, ada sesuatu yang aneh. Bukan sekadar hampir celaka, tetapi senyuman miring dari pengendara itu membekas dalam ingatannya. Sekilas, sekejap, namun, cukup membuat darahnya mendingin. Dia pernah melihat senyum seperti itu. Senyuman jenderal. Bukan wajah yang benar-benar bisa dia pastikan, tetapi senyum itu, senyum yang membuat bulu kuduknya meremang. Namun Azarin menahan diri. Tak bisa mengatakan apapun pada Din, bukan sekarang. Bukan saat lelaki itu masih terpuruk dalam trauma masa lalu yang mengguncang. Tuduhan yang belum pasti hanya akan menambah luka baru. Dia kembali ke kamar. Suasana tenang.
Hujan telah reda. Angin malam berembus lembut lewat celah jendela. Di atas sajadah, dia berdiri, lalu menengadah dalam sujud panjang. Salat malam itu bukan sekadar ibadah, tetapi tempat pelarian yang paling sunyi. Dalam ruku dan sujudnya, dia tumpahkan semua kecemasan yang tolak sempat dia sampaikan. Doanya lirih, zikirnya panjang, air matanya jatuh tanpa suara. Ya Allah, jika ini hanya rasa takutku semata, tenangkanlah. Tapi jika ini peringatan, lindungilah kami dari segala niat jahat yang tersembunyi. Hampir 1 jam dia larut dalam keheningan malam yang dibalut doa. Setelah salam terakhir, Azarin menatap Din yang masih lelap, wajahnya terlihat lebih damai dari sebelumnya. Diam-diam dia mengambil ponselnya dari meja, lalu keluar kamar dengan langkah ringan agar tak mengganggu tidur suaminya. Lampu-lampu di villa menyala samar, hanya menyisakan cahaya temaram yang memantul di lantai kayu. Villa itu sunyi. Teman Din pemilik villa itu, menginap di bangunan utama yang berada di bagian atas, agak jauh dari tempat mereka. Azarin duduk di ruang tengah, memeluk lututnya sendiri. Dia membuka daftar kontak, lalu mencari nama yang telah dia tandai dengan penuh sayang, My Sister Alea. Tangannya sempat ragu, tetapi akhirnya dia menekan tombol panggil. Dering panjang terdengar, sekali, 2 kali, 3 kali. Azarin menunggu. Jari telunjuknya refleks menggigit ujung kuku, menahan cemas yang belum pergi. Hingga akhirnya terdengar suara lembut dari seberang sambungan. Assalamualaikum, Dek. Azarin menarik napas lega, suaranya gemetar tetapi tenang. Waalaikumsalam, Kak Alea, bisa bicara sebentar? Ada apa, Dek? Suaramu beda. Azarin menunduk, menatap lantai, seolah kakaknya bisa melihat ekspresi di wajahnya. Aku cuma butuh tempat bicara, Kak. Aku takut, tapi aku juga gak mau bikin Mas Din tambah takut. Jadi, cuma kakak yang bisa aku hubungi sekarang. Za, kamu kenapa, sayang? Ada apa? Cerita aja. Nada suara Alea terdengar sedikit mendesak adiknya. Azarin pun menarik napas dalam lebih dulu, menenangkan gemuruh di dadanya. Aku, barusan hampir kecelakaan, Kak. Di puncak. Pas hujan deras banget. 47. Nadanya masih terkontrol, tetapi bening matanya kembali menghangat. Ya Allah, Dek. Kamu dan Din gak apa-apa kan? Suara Alea langsung meninggi. Gak apa-apa. Mas Din masih syok, tapi dia udah tidur. Barusan tidur. Ucap Azarin pelan, sambil memeluk tubuhnya sendiri yang tiba-tiba terasa dingin. Coba cerita pelan-pelan, aku gak akan menyela, ujar Alea kemudian, membuat Azarin tak menunggu waktu lama mulai menceritakan apa yang barusan mereka alami. Tak begitu jelas apalagi saat kejadian dia dalam kondisi tertidur. Alea pun hanya bergumam sebagai jawaban. Namun, setelah Azarin mengakhiri ceritanya Alea terdiam beberapa detik, sebelum suaranya terdengar lebih serius, nyaris bergetar. Dek, pengendara motor itu. Kamu yakin kamu gak salah lihat? Gak. Aku juga gak yakin itu siapa. Cuma, saat motor itu ngebut dari arah berlawanan, aku sempat lihat senyuman miring dari kaca jendela. Senyum yang aku pernah lihat sebelumnya. Siapa? Alea bertanya cepat. Azarin terdiam sejenak. Aku seperti melihat jenderal, Kak. Tapi aku gak berani nuduh. Itu cuma kilatan, dan hujan deras. Bisa jadi cuma ketakutan aku aja yang membentuk wajahnya. Dek, suara Alea mulai tegang. Kamu yakin, kamu dan Din aman di sana? Aku bisa minta orang buat cek sekeliling villa kalian. Atau aku sendiri datang ke sana kalau perlu. Azarin cepat menggeleng, meski tahu Alea tak bisa melihatnya. Gak, Kak. Kamu sedang hamil. Aku gak mau kamu stres atau kelelahan.
Aku cuma pengen didengerin aja malam ini. Itu cukup, sungguh. Alea menghela napas keras di seberang, terdengar menahan gejolak. Oke, aku dengerin. Tapi kamu janji, kalau ada apa-apa, kamu langsung hubungi aku, ya? Janji. Suara Azarin lirih, namun mantap. Alea sempat terdiam sesaat, lalu bertanya hati-hati, sebenarnya, apa yang terjadi di Bogor? Aku tahu ada masalah, tapi kamu belum cerita detailnya ke aku. Azarin menunduk. Jari-jarinya menggenggam ujung mukenahnya. Dia mengatur napas sebelum mulai bercerita. Sebelum semua ini, sebelum kami ke sini, memang sempat ada masalah besar. Elsa, ternyata dalangnya. Suaranya mulai bergetar. Dialah yang menyuplai obat-obat keras itu ke Zaina, buat diminumkan ke Umi. Apa? Alea memekik kaget, sampai Azarin harus menjauhkan ponsel dari telinganya. Tujuannya, biar Umi hilang ingatan permanen. Mereka mau nutupin semuanya. Soalnya, yang sebenarnya bikin Umi sampai pingsan dan koma, itu Bu Ramlah sendiri. Ya Allah, Azarine. Alea meledak, nadanya bergetar antara marah, serta muak. Mereka sejauh itu. Azarin menunduk dalam, suaranya seperti bisikan. Elsa bilang dia cuma mau lindungi ibunya. Tapi itu sama sekali gak bisa dibenarkan. Dek, ini kejahatan. Mereka mau bikin Umi hilang ingatan. Hanya supaya rahasia busuk Bu Ramlah aman. Gilaa. Terdengar bunyi sesuatu jatuh di seberang sana, entah bantal atau gelas, Azarin tak berani menebak. Alea benar-benar terbakar. Demi Allah, Dek. Kalau aku ketemu sama Elsa atau ibunya itu, aku robek mulut mereka. 48. Yang manis pura-pura itu. Aku injak muka mereka satu-satu. Pantesan Umi tiba-tiba ambruk, pingsan padahal waktu itu dia gak begitu buruk kondisinya. Napas Alea memburu, nadanya penuh umpatan dan sesak. Dan Zaina, bisa-bisanya kerja sama setan. Mereka pikir mereka siapa? Main-mainin hidup orang tua kita. Sudahlah, Kak. Mereka akhirnya sudah masuk penjara. Mau kita marah pun, semua sudah terjadi. Kondisi Umi juga udah gak bisa pulih dengan normal. Kecuali, ada mukjizat dari Allah. Lirih Azarin di akhir kalimat. Hening sejenak, Alea seperti sedang berusaha menenangkan dirinya sendiri. Azarin pun mencoba memberi ruang untuk itu. Dan Jenderal, tanya Alea kemudian. Maksud aku, kalau benar Jenderal merupakan orang yang andil dalam kejadian yang kamu alami, itu artinya dia sudah mengikuti kalian. Azarin mendadak merasakan bulu kuduknya berdiri, tetapi dia coba untuk menepis pikiran buruk itu. Terakhir aku lihat, dia masih di kantor polisi. Aku dan Mas Din pulang dari sana udah sore banget. Tapi kejadian di puncak tadi, Kak. Aku gak bisa bilang pasti. Aku gak bisa asal tuduh. Tapi firasatku, gak enak. Ada yang mengintai. Rasanya seperti bukan kebetulan. Gila, sumpah ini benar-benar gila. Kalau memang benar Jenderal pelakunya, dan sekarang kamu malah diincar. Demi Allah, kalau aku gak hamil, aku yang kejar mereka semua satu-satu. Azarin menutup mata, tersenyum tipis meski ada air mata jatuh perlahan dari sudutnya. Makanya aku gak mau kamu terlalu banyak tahu. Nanti malah aku gak bisa tidur, Kak. Aku cuma butuh suara kamu malam ini. Alea terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya berkata, suara lebih lembut, namun tetap menyimpan api di dalamnya. Apa perlu aku suruh Davian jemput kalian? Maksud aku pakai pengawal polisi gitu, usul Alea, dia pun terdengar tak bisa tenang. Azarin kembali menggeleng pelan, sekalipun sang kakak tidak melihat. Tidak perlu, Kak, yang ada Mas Din jadi makin cemas. Dia belum tahu soal kecurigaanku ini.
Lagi pula ini hanya firasat aja sih, gak bisa membuktikan jika itu Mas Jenderal. Alea terdiam, hanya helaan napasnya terdengar. Ya sudah, kalau gitu, tapi ingat, kamu juga harus jaga diri. Karena kalau sampai kamu kenapa-kenapa, aku gak bakal bisa maafin mereka seumur hidup. Azarin mengangguk pelan. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Dek. Istirahat Gi. Kamu juga lagi hamil, Dek, gak baik begadang, apalagi banyak pikiran, ujar Alea, membuat hati Azarin merasa sedikit lega. Kalau kamu benar-benar butuh pengawalan, bilang saja. Nanti kakak minta tolong sama teman kakak yang polisi. Iya, Kak. Nanti aku kabarin. Sambungan telepon pun terputus setelah sama-sama mengucapkan salam. Namun, bukannya langsung beranjak ke kamar, Azarin memilih diam menatap gambar wallpaper di layar utama ponselnya. Ada foto Alina, Din, dan dirinya. Dia mengusap gambar tersebut, satu lebih tepatnya pada wajah Din dan Alina yang berada dalam gendongan Din. Panjang umur, ya, kalian, aku juga gak bisa hidup tanpa kalian, gumamnya lirih.